Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat subuh Masjid Darul Abrar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini yang akan menyampaikan sebuah hadis yang berjudul waspada share berita bisa jadi dituduh pendusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban ay yuhadditsa bikulli ma sami'a." Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang didengar. Hadis riwayat Muslim. Isi kandungan hadis. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim Sahih ketika menjelaskan hadis di atas menyatakan seseorang bisa dikatakan berdusta karena berita yang didengar bisa jadi ditambah-tambah. Adapun makna hadis dan athar yang ada dalam bab ini berisi peringatan membicarakan setiap apa yang ada dalam bab ini. Bab ini berisi peringatan pembicaraan setiap apa yang didengar oleh manusia, karena yang didengar bisa jadi benar dan bisa jadi dusta. Itulah kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah kita. Jika seseorang menceritakan setiap apa yang ia dengar, maka ia telah berdusta karena memberitakan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Penyebaran berita tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu terlarang dalam syariat, serta dibenci menurut tradisi. Sungguh betapa banyak penyebaran berita yang kosong dari bukti kebenaran telah menimbulkan kemudaratan yang besar dan melahirkan keburukan yang parah. Karenanya datang larangan yang tegas dalam menyebabkan sesuatu berita yang seorang muslim tidak memiliki sandaran yang menunjukkan kebenarannya serta dasar yang benar dalam menyebarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran surat Qaf ayat 18. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesungguhnya kedustaan mengantarkan kepada perbuatan fasik dan perbuatan fasik mengantarkan kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Marilah kita periksa kebenaran sebuah berita dengan cermat. Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada kita untuk memeriksa berita terlebih dahulu, karena belum tentu semua berita itu benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Dan apabila kita sudah memastikan kebenarannya, maka apakah berita tersebut akan kita sebarkan begitu saja? Jawabannya tentu saja tidak. Akan tetapi kita terlebih dahulu, apakah ada manfaat dari menyebar berita tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Mungkin cukup sekian pembacaan hadis kali ini. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa,
kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus Pampes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.